wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh berkah ini. Ibu Ina Melviana MPD yang saya hormati selaku tutor mata kuliah praktek ibadah 1 serta teman-teman dan hadirin-hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Amalia Putri, ingin menyampaikan ceramah singkat saya yang bertemakan tentang pacaran dalam Islam. Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? Bahkan anak SD pun sudah banyak yang mengalaminya. Tentunya kita sebagai generasi muda pastinya sudah tahu, paham, dan pernah melakukan. Enggak. Sebelum saya mulai ceramah saya kali ini, adakah di sini yang pernah menjalin hubungan yang anak muda zaman sekarang sebut dengan kata pacaran? Atau biasanya kita samarkan dengan kata komitmen? Atau adakah yang lagi di fase friendzone? Mana SHTS, Alif. Atau adakah yang baru putus? Yang lebih parahnya lagi, gamon. Gamon itu apa sih? Gamon itu suatu sifat yang semua orang pernah atau bahkan masih mengalaminya sampai saat ini, yaitu gagal move on. Beberapa remaja menganggap bahwa pacaran itu sebagai kebutuhan dasar dan bahkan dianggap normal saat ini. Itu pendapat yang salah. Mengapa? Karena terlalu banyak hal di dalam pacaran yang dapat membawa kita pada kehancuran. Awalnya emang enak, tetapi pada akhirnya selalu ada yang namanya penyesalan. Sebagian remaja menganggap bahwa orang yang tidak mempunyai pasangan adalah orang yang jomblo, yang hidupnya ngenes karena tidak mempunyai pasangan. Seperti lagunya Caca Andika. Akan menjadi sendirian dan jalan sendiri, ngopi sendiri, hidup pun sendiri. Apa sih yang bisa kita banggakan dari pacaran? Berpegangan tangan, saling menatap lawan jenis sepuasnya, atau update status di WhatsApp or Instagram captionnya my girlfriend or my boyfriend. Mungkin pacaran adalah penyemangat bagi sebagian orang, tetapi saat kalian mempunyai masalah dengan pasangan kalian, lalu kalian tidak mau melakukan apapun, itu yang dinamakan penyemangat. Ketahuilah teman-teman, pacaran itu tidak ada manfaatnya. Kata-kata orang tua tidak lagi dipatuhi. Sekolah yang dulu menjadi prioritas utama sekarang menjadi prioritas belakangan. Suara azan tidak lagi didengarkan. Yang ada hanya dia
Astagfirullahaladzim. Ada pula yang mengatakan seperti ini. Kami mencintai karena Allah. Maka dari itu, kami yakin kami tidak akan mendekati yang namanya zina atau sampai melakukan zina. Itu sebabnya kami hanya berhubungan lewat WhatsApp, Instagram, SMS-an, DM, inbox, dan lain-lain. Yang namanya pacaran saja sudah mendekati dengan yang namanya zina. Saat kalian saling mengirim pesan, kalian tidak sadar bahwa itu sudah mendekati dengan yang namanya zina. Mungkin kalian pikir itu sedikit, tetapi pepatah mengatakan apa? Sedikit-sedikit lama-lama menjadi Bukit. mungkin awalnya kita cuma SMS-an, chattingan, ataupun DM-DM-an. Tapi lama-lama kalau kita mau ketemuan, setelah ketemuan kita saling ngobrol tuh. Kemudian berpegangan tangan, lalu berpelukan, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mendekati zina. Karena Allah tidak akan melarang suatu hal kecuali itu buruk untuk kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu, jika itu zina, apakah cinta dilarang dalam Islam? Enggak. Tidak. Tidak ada larangan mencintai dalam Islam. Karena mencintai lawan jenis adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Yang perlu kita pahami, yaitu cinta yang kita miliki harus kita lindungi dan harus kita jaga dari hal-hal yang dilarang olehnya, agar kesucian cinta kita tetap terjaga. Lalu, bagaimana caranya? Ibu Ina yang saya hormati serta teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesucian cinta kita. Yang pertama, niatkanlah kepada Allah, yaitu mencintai dengan sesungguhnya, tanpa memandang fisik maupun hartanya. Yang kedua, Teroret. cintailah dengan sewajarnya, tidak berlebihan, dan kita harus tetap menjaga pandangan. Yang ketiga, memperbaiki diri. Karena insya Allah, niscaya bila kita memperbaiki diri kita, Allah akan memberikan pasangan yang terbaik untuk kita. Maka mulai dari saat ini, janganlah kita memulai hal-hal atau melakukan perbuatan yang mendekati zina. Salah satunya yaitu pacaran. Allah tidak melarang kita untuk mencintai lawan jenis. Tetapi kita sebagai umat Islam harus paham dan tahu batasan dalam hal itu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita. Mohon maaf apabila ada ucapan atau kata-kata saya yang menyinggung kalian semua yang tidak berkenan di hati kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari panas sawah membelah.